Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Delvi Asri Salmi, Indra Yunas, Rahma Danisa, Nisa Yandri Alfiani, dan saya sendiri, Rizky Barokah. Kami akan menjelaskan materi mengenai perbedaan budaya dan kognisi antara orang Amerika dengan orang Indonesia. Sebelum membahas mengenai materi lebih lanjut, kita harus tahu bahwa setiap manusia pasti memiliki pola pikir yang berbeda. Nah, pola pikir pun bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya, sistem di negara yang menjadi tempat tinggal kita. Sistem yang dimaksud di sini adalah bagaimana negara membuat peraturan, bagaimana politiknya, bagaimana kebijakannya, bagaimana kebudayaannya, dan lain sebagainya. Nah, dari hal tersebut, tentu menciptakan pola pikir yang berbeda dari masing-masing masyarakat. Contoh, misalnya, orang Indonesia dengan orang Amerika Serikat. Mereka dari dua negara yang berbeda, dan sudah pasti mempunyai pola pikir yang berbeda, dikarenakan mereka memiliki kebiasaan dan juga kebudayaan yang berbeda. Untuk mengetahui lebih lanjut apa sih kebudayaan itu dan apa sih kognisi itu dan bagaimana sih hubungan antara kognisi dengan budaya dan bagaimana perbedaan pola pikir dan kebudayaan antara orang Amerika dengan orang Indonesia. Nah, baiklah, mari teman-teman menyimak video kami berikut ini. Baiklah, saya Tisa Yandri Alfiani akan menyampaikan materi tentang apa itu kebudayaan dan kognisi. Kebudayaan merupakan hasil cipta serta akal budi manusia untuk memperbaiki, mempermudah, serta meningkatkan kualitas hidup dan kehidupannya. Kebudayaan adalah keseluruhan kemampuan, baik pikiran, kata, dan tindakan manusia yang digunakan untuk memahami serta berinteraksi dengan lingkungan dan sesuai dengan kondisinya. Kebudayaan berkembang sesuai atau karena adanya adaptasi dengan lingkungan hidup dan kehidupan serta kondisi manusia yang berbeda. Kognisi. Kognisi merupakan keseluruhan kemampuan otak dalam menerima, menyimpan, dan mengingat kembali semua input yang masuk atau dimasukkan secara sengaja dan tidak sengaja ke dalamnya. Kognisi adalah proses berpikir manusia mulai dari pencarian, penerimaan, pemaknaan, penyimpanan, hingga penggunaan informasi. Kognisi penting dan fundamental karena menentukan bagaimana manusia menerima dan mengolah informasi mengenai dunia, termasuk hubungan kita dengannya. Dan banyaknya penelitian tentang kognisi dapat disimpulkan bahwa proses kognisi sangat dipengaruhi oleh budaya. Baiklah, saya Rahma Danisa akan menjelaskan mengenai hubungan antara budaya dan kognisi. Naomi Quinn dan Dorothy Holland menyatakan bahwa ada kaitan antara budaya dan kognisi. Ada semacam kognisi makna yang bersifat budaya. Dari situ muncul perspektif antropologi yang melihat kebudayaan sebagai pengetahuan yang dihayati bersama dan bukan sekedar adat, artefak, tradisi lisan, melainkan pengetahuan yang harus masyarakat ketahui agar dapat berperilaku seperti perilaku mereka, membuat benda seperti yang mereka buat, dan menafsirkan pengalaman mereka dengan cara yang berbeda-beda sesuai yang mereka alami. Halo semuanya, perkenalkan saya Delvi Asri Salmi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pola pikir sebagian besar orang Indonesia. Yang pertama, orang Indonesia itu kurang ahli dalam manajemen diri dan konsep diri, sehingga tidak bisa mengatur diri dan memahami diri, sehingga tidak mengerti apa yang harus mereka capai. Yang kedua, orang Indonesia itu cenderung tidak suka untuk dikritik, karena berpikir orang Indonesia itu jika dia dikritik berarti dia itu direndahkan. Lalu yang ketiga, orang Indonesia berpendapat bahwa orang yang
itu adalah orang yang bodoh. Lalu pola pikir orang Indonesia yang selanjutnya yaitu orang Indonesia ini lebih banyak untuk hal-hal yang sederhana saja, memikirkan hal yang sederhana saja, lalu menjadikan hal yang sederhana itu menjadi rumit. Yang kelima yaitu menurut pola pikir orang Indonesia, bahaya yang datang mengancam kehidupan dan karirnya itu datangnya dari luar. Mereka menganggap ancaman itu datangnya dari luar. Lalu yang keenam, ukuran sukses menurut bangsa Indonesia ialah seberapa banyak seseorang itu mencapai materi yang didapat sehingga dapat menaikkan gengsi semata gitu. Lalu yang ke-8, kebanyakan orang Indonesia lebih banyak yang mengikuti daripada berinovasi. Hanya banyak plagiarisme daripada mereka menciptakan inovasi baru. Lalu yang terakhir, orang Indonesia biasanya berpikir itu hanya untuk jangka pendek saja. Mereka tidak memikirkan risiko kedepannya seperti apa. Pola pikir sebagian orang Amerika Serikat. Orang Amerika sangat ahli dalam hal manajemen diri dan konsep diri sehingga mereka dapat memahami dengan baik seperti apa pribadi mereka sendiri, sehingga mereka tahu apa yang mereka inginkan. B. Orang Amerika berpikir bahwa kritikan dan akan membangun mereka. C. Orang Amerika menganggap bahwa orang yang banyak bertanya merupakan orang yang kreatif dan inovatif. D. Pola pikir orang Amerika lebih senang dengan hal-hal rumit, menjadikan hal yang rumit menjadi sederhana. E. Orang Amerika memiliki pola pikir bahwa bahaya yang mengancam kehidupan dan karirnya yaitu datang dari dalam dirinya sendiri yang memang sering tidak terdeteksi seperti rasa mudah puas dan lain-lain. F. Orang Amerika tidak menjadikan materi sebagai tolak ukur suatu kesuksesan seseorang, tapi apa yang dapat dilakukan seseorang itu untuk berinovasi. G. Orang Amerika selalu berpikir untuk menciptakan sesuatu yang berbeda atau selalu berinovasi untuk kemajuan bangsa. H. Orang Amerika cenderung memiliki visi yang jauh ke depan. Orang Amerika berpikir untuk keuntungan jangka panjang. Inilah sedikit penjelasan yang dapat kami sampaikan.